Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas tentang pengertian dari nilai-nilai dasar perjuangan himpunan mahasiswa Islam. Berbicara tentang nilai-nilai dasar himpunan mahasiswa Islam, jika kita merujuk ke anggaran dasar himpunan mahasiswa Islam pasal 18 tentang penjabaran anggaran dasar ayat 5, NDP itu merupakan dokumen resmi HMI yang berisi penjelasan pasal 9, yaitu peran perjuangan HMI. Jadi awalnya kan kalau kita bicara tentang NDP ini apa sih begitu. Jadi NDP ini dokumen ya yang disahkan di Kongres ke-9 di Malang ya tahun 1969. Nah, NDP ini berisikan apa? Jadi kalau berisikan apa, tentunya kita melihat dari aturan penjabaran ya yang ada di pasal 18 anggaran dasar ayat 5, bahwa peran dari organisasi HMI adalah peran perjuangan ya, berperan sebagai organisasi perjuangan. Nah, bagaimana memformulasikan kemudian perjuangan HMI itu? Nah, NDP berbicara di ranah itu begitu. Nah, apa sih peran perjuangan HMI kalau kita berbicara tentang NDP kemudian, yang memang merupakan dokumen ya yang menjelaskan tentang peran perjuangan HMI. Jika dilihat, kita melihat sejarah ya, bahwa sejarah HMI itu didirikan awalnya kan ada dua tujuan ya, yaitu ada visi meningkatkan derajat bangsa Indonesia dan memperjuangkannya, kemudian juga mempertinggi dan menegakkan syariat Islam, mengembangkan dan menegakkan syariat Islam begitu. Nah, itu cerita sejarah tujuan ya. Kalau kita lihat di mission itu ada 5 kali perubahan ya, perubahan tujuan. Nah, ketika kita melihat sejarah HMI ya, kita dapat menyimpulkan dari perubahan tujuan, dari 2 tujuan itu kemudian berfokus dari massa kemudian kader gitu. Tapi ada cita-cita yang diperjuangkan gitu. Cita-citanya adalah HMI sebagai organisasi mahasiswa yang memperjuangkan masyarakat adil makmur. Tentu karena kita sebagai organisasi Islam, dengan jelas ya di pasal 3 itu landasan dari HMI itu kan berlandaskan Islam. Jadi dasar dari yang kita perjuangkan tentunya adalah nilai-nilai Islam yang merupakan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Jadi agama yang diridhai oleh Allah itu adalah Islam ya, al-Islam. Wa raditu lakum al-Islam dina, dan aku meridhai bagi kamu al-Islam sebagai agama untukmu begitu. Jadi kalau misalkan kita melihat dasar-dasar Islam pun ya, mengapa sih HMI menjadikan Islam sebagai dasarnya, itu ada dokumen resmi juga. Kalau tadi aturan penjabaran itu yaitu memori penjelasan tentang Islam sebagai asas HMI gitu. Nah ini ayat pembuka paragraf kalau di memori tersebut, karena memang dasar dari kita menjadikan Islam sebagai dasar dari perjuangan kita, karena Islam itu merupakan ajaran agama yang diridhai Allah. Nah, oleh karena itu, untuk memberi pedoman penghayatan nilai-nilai Islam yang diperjuangkan oleh HMI, maka pada tahun 1969 ya, pada Kongres ke-10 di Malang, NDP disahkan sebagai dokumen resmi HMI yang berisi rumusan tentang ajaran-ajaran pokok Islam. Ya. Jadi NDP itu isinya apa? Rumusan ajaran pokok agama Islam, ajaran-ajaran pokok agama Islam, yaitu nilai-nilai dasarnya. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh perumus penggagas dari NDP, yaitu Nurholis Majid, atau sapaan kita akrabnya kita mendengar Cak Nur ya. Jadi Cak Nur itu mengatakan bahwa nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam itu yang menjadi nilai yang basic itu adalah tauhid ya. Nilai itu tidak akan berubah sampai kapanpun, tetapi dia bahasanya itu akan selalu sesuai dengan zaman, sahihul likulli zaman gitu ya. Jadi dia ajaran-ajaran Islam atau nilai-nilai Islam ini akan selalu sesuai dengan zaman. Nah, sumbernya di mana? Itu sumber nilai-nilai ini itu tentunya Alkitab atau Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran, kalau kenapa penggunaan kata Alkitab? Nih, kalau saya mengambil referensi ini dari pengantar yang ditulis oleh PBHMI ketika dicetak gitu ya, teks NDP ini, dan kemudian disebarluaskan, itu menggunakan kata Alkitab. Jadi kalau Alkitab itu kita lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ketika kita menggunakan kata Alkitab, jadi konteksnya bisa kita maknakan adalah kitab itu tidak ada keraguan, berarti apa yang termaktub dalam Alkitab, tentunya nilai-nilai Islam tadi, tidak ada keraguan. Dan nilai-nilai ini yang ada dalam Alkitab ini hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah gitu, karena inna akramakum indallahi atqakum ya, yang mulia di sisi Tuhan berarti dekat gitu di sisi Tuhan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah mampu ikhlas dalam hidupnya ya. Nanti kita bisa bicara panjang lebar begitu tentang ikhlas, takwa di pembahasan NDP gitu. Jadi
itu adalah penggunaan kata Alkitab. Kemudian as-sunnah, kenapa kita menggunakan term as-sunnah bukan al-hadis? Kalau kita menggunakan term as-sunnah itu kita merujuk kepada living Prophet Muhammad, di kehidupan dari Nabi Muhammad, proses kehidupan Nabi Muhammad ya, living value-nya gitu, living sunnah gitu ya, kehidupan sunnah. Jadi sunnah itu berkaitan dengan perbuatan Nabi ya, perbuatan kehidupan Nabi itu bagaimana. Jadi nilai-nilai Islam itu tercermin dari kehidupan Nabi ya. Wa innahu la'ala khuluqil azim, kalau dalam Al-Quran itu sungguhnya pada diri Nabi itu ada sesungguhnya diri Nabi itu merupakan prototipe orang-orang yang memang baik gitu, akhlaknya luhulukil azim, akhlak yang agung gitu. Jadi makanya di sini Cak Nur, kalau itu kan pengantar PBHM itu ditandatangani Cak Nur ya, Cak Nur sering menggunakan juga istilah Alkitab dan As-Sunnah itu dalam konteks pemikirannya, karena Alkitab ini adalah ya tadi berbicara dengan konteks bahwa nilai-nilai ini menjadi petunjuk gitu dan tidak ada keraguan, dan kemudian as-sunnah ini sebagai kehidupan Nabi gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin memahami tentang sunnah juga bisa lebih lanjut, misalkan kita membaca karya Fazlur Rahman ya tentang sunnah and hadis, itu ada tulisannya tersendiri, beliau menjelaskan panjang lebar gitu apa perbedaan sunnah dan hadis, dan paradigma Islam normatif kemudian yang ditekankan ketika kita menghayati sunnah Nabi gitu. Ya, itu bicara tentang peran perjuangan HMI. Nah, dalam pengantar NDP juga yang saya kutip itu ada 2 syarat utama ya, suksesnya perjuangan. Apa yang pertama? Pertama itu keteguhan iman atau keyakinan kepada dasar idealisme yang kuat. Yang berarti apa? Bahwa kita harus memahami dasar perjuangan. Jadi untuk suksesnya perjuangan kita sebagai kader HMI ya, itu kita harus mempunyai keteguhan iman dan keyakinan atau keyakinan kepada dasar yaitu idealisme. Jadi keteguhan iman ini berkaitan dengan idealisme ya. Istiqamah gitu ya. Jadi keteguhan iman itu kita istiqamah, tetap teguh gitu ya dengan iman kita, bahwa kita memang, atau idealisme kita memang yakin, teguh bahwa kita memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dari Islam, apa yang telah Allah gariskan kepada kita, Allah beri tugas kepada kita, yaitu ini ja'ilun fil ardi khalifah ya. Kita ini adalah khalifah ya di bumi, maka tugasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu. Jadi kita berbuat baik dan mengajak untuk berbuat baik juga, dan mencegah terjadinya kemungkaran, dan juga dituntut untuk fastabiqul khairat, berlomba atau bersinergi dalam kebaikan begitu. Nah, memahami keteguhan ini, memahami
idealisme itu ya lewat NDP inilah. Maka NDP ini dirumuskan itu tujuannya untuk kader-kader bisa mampu gitu memahami apa yang menjadi syarat dari perjuangan, yaitu keteguhan iman. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah bahwa syarat utama ya dari suksesnya perjuangan HMI ini adalah ketetapan penelaahan jadi ketetapan penelaahan ya kepada medan perjuangan guna dapat menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh berupa program perjuangan atau kerja ya. Jadi jadi kita ketetapan menelaah gitu medan perjuangan kita dengan bentuk program kerja yang sesuai gitu dengan zaman dan dinamis, karena sifatnya ini kalau program-program kerja ini ya kita dituntut harus memiliki ilmu yang luas ya. Nah jadi era sekarang program kerjanya kita diarahkan untuk bisa teman-teman pahami gitu ya, program kerja nasional yang sudah disahkan di Kongres kemudian disinkronkan dengan NDP. Jadi itu syarat dari perjuangan HMI supaya sukses. Kita melihat medan perjuangan HMI kemudian kita rumuskan program kerja nasional kita dan kita sinkronkan dengan NDP. Jadi tidak boleh program kerja nasional atau program perjuangan ya, baik itu program kerja nasional kalau itu dalam tingkatan luas gitu. Kalau kita lingkungan cabang gitu ada program kerja cabang, kemudian ada program kerja komisariat gitu ya, program kerja lembaga dan segala macam. Itu tidak boleh bertentangan dengan NDP, yang mana NDP itu mengajarkan idealisme kan. Nah, idealisme menciptakan masyarakat adil makmur. Jadi kita harus bertujuan ke sana, baik dari komisariat sampai pengurus besar itu mesti teguh. Idealismenya adalah untuk mewujudkan cita-cita Islam, yaitu masyarakat adil makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Oke, kita lanjutkan berbicara tentang idealisme. Begitu di slide sebelumnya bahwa NDP ini kan merupakan rumusan tentang syarat dari suksesnya perjuangan, yaitu keteguhan iman dan atau idealisme. Jadi proses untuk meneguhkan itu atau mengidealismekan diri seorang kader itu dalam proses perkaderan itu ya tentunya dengan ideologisasi. Ideologisasi itu adalah proses ideologi, mengideologikan gitu, memberi ideologi, mendoktrin gitu ya, menanamkan bahwa begini loh arah dari perjuangan HMI, yaitunya menciptakan masyarakat adil makmur gitu ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena ada proses dari meneguhkan doktrin, maka kita membutuhkan yang namanya ideologi. Jadi NDP ini apakah dia ideologi HMI atau bukan gitu ya, ini yang akan kita bahas. Tapi ideologi HMI itu apa gitu? Ideologi HMI adalah
uh, diperlukan gitu untuk memberi arah dan tujuan yang jelas gitu dari peran perjuangan HMI. Apa sih itu ideologi gitu? Kalau kita bicara secara etimologi atau ya bahasa ya, ideologi itu dari dua kata dari bahasa Yunani, idea dan logia, atau bisa juga logos gitu ya. Idea itu uh, bisa juga berasal dari idein gitu ya, berarti melihat. Jadi idea ini juga diartikan sebagai pikiran yang ada dalam pikiran ya, sesuatu yang ada dalam pikiran sebagai hasil perumusan atau pemikiran atau rencana. Atau juga kita bisa pakai juga filsafat Aristoteles tentang idea gitu ya. Idea itu bagi Aristoteles adalah sesuatu yang mendasari atau sebagai satu citra yang sejati begitu dari kehidupan gitu. Jadi kehidupan kita ini merupakan cerminan dari yang sejati, yaitu idea gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam filsafat dalam perkembangannya di filsafat Islam nanti muncul neoplatonis lewat gerakan-gerakan thariqat ya, gerakan tasawuf. Kemudian kita bicara tentang logia atau logos juga. Kalau logia ini bicara tentang ilmu pengetahuan atau teori, kalau logis atau logos itu bisa juga berbicara gitu. Nah, istilah ideologi ini kapan munculnya itu dicetuskan oleh Antoine Destutt de Tracy gitu ya, seorang pemikir dari Prancis gitu. Jadi ini dicetuskan ketika revolusi Prancis agar ketika dengan kata ideologi, menanamkan ideologi, orang-orang itu teguh gitu melakukan revolusi Prancis. Kan kita tahu kalau revolusi Prancis itu adalah titik di mana ketika masyarakat jengah gitu ya dengan proses pemerintahan dari Raja Louis ke-7 pokoknya dari Raja Louis ya, saya lupa itu terjadi pemberontakan luar biasa ya, kemudian setelah revolusi Prancis ini itu muncul tokoh Napoleon Bonaparte gitu ya. Napoleon Bonaparte yang kemudian ya sejarah menyebarkan ide-ide Renaissance gitu di daerah-daerah koloninya gitu ya. Jadi menurut Antoine Destutt de Tracy ini bahwa ideologi ini apa gitu. Ideologi ini adalah science of ideas atau ilmu tentang ide. Jadi bagaimana kemudian ide ini dipelajari dan dipahamkan kemudian ya kepada orang-orang. Jadi secara bahasa ideologi ini merupakan pengucapan atau pengutaraan terhadap apa yang terumus dalam pikiran gitu. Ini secara bahasa. Kalau kita melihat menurut ahli gitu ya, menurut ahli itu pertama saya kutip dari Surjanto Puspowardojo gitu ya dalam Philosophy of Science, bahwa ideologi adalah konsep pengetahuan
dan nilai-nilai yang secara keseluruhan memberikan dasar bagi seorang atau sekelompok orang untuk memahami dan menentukan bumi dan alam semesta, pengaturan dasar untuk menyelesaikannya. Jadi yang jadi intinya adalah nilai-nilai yang dipedomani oleh seseorang untuk menjadi acuan dari tindakan perilakunya, begitu ya. Itu menurut Suryanto Puspawardoyo gitu ya. Kemudian kalau kita mengutip dari tokoh psikoanalisa yang sangat terpengaruh sekali dengan pemikiran Marxisme gitu ya, Eric Fromm, dalam Revolusi Harapan, bukunya itu dia menjelaskan bahwa ideologi ini adalah gagasan-gagasan yang dirumuskan untuk konsumsi publik, gitu. Memuaskan kebutuhan semua orang untuk mengangkat rasa bersalahnya dalam kepercayaan bahwa ia bertindak menurut suatu yang tampaknya baik atau diinginkan. Jadi gagasan yang ideologi ini menurut Eric Fromm adalah sebuah konsumsi publik. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang konsumsi publik, tentu harapannya adalah baik gitu, dan jadi ada nilai-nilai kebaikan gitu yang diharapkan dari gagasan tersebut. Walaupun nanti kita membaca Marx bahwa ya ideologi ini ya bualan atau tipuan atau buatan-buatan untuk tipu daya saja oleh orang-orang gitu yang memiliki kepentingan gitu ya. Kemudian kalau yang lebih lebih jelas menurut saya itu, dan kita sering juga menggunakan pengertian A.S. Hornby ya dalam mendefinisikan kader juga. Saya menggunakan pengertian ideologi menurut A.S. Hornby dalam Oxford Dictionary itu, bahwa ideologi itu sudah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik, atau yang dipegangi oleh seseorang atau kelompok orang. Jadi ketika kita bicara tentang ideologi, berarti kita bicara tentang ekonomi politik yang menjadi landasan ekonomi politik gitu. Jadi liberalisme misalkan ketika dijadikan ideologi, berarti secara ekonomi dia bebas dan secara politik juga bebas gitu. Atau juga kita menggunakan konsep sosialisme ya, secara ekonomi bagaimana, secara sosial, secara politik bagaimana gitu. Kemudian kita juga menggunakan konsep komunisme gitu. Jadi itu berkaitan dengan konsep sosial dan konsep ekonomi dan politik. Jadi dari 3 pengertian di atas ya, saya simpulkan bahwa ideologi ini doktrin gitu ya. Doktrin ya, kalau doktrin ini kita tidak boleh berpikiran negatif gitu. Doktrin itu apa yang ditanam gitu, apa yang ditanam kemudian tumbuh dalam diri seseorang. Kalau kita menanamkan nilai-nilai jelek gitu, doktrin buruk, maka ya yang lahir itu doktrin buruk gitu, yang lahir itu perilaku buruk. Tapi ketika kita menanamkan doktrin baik, maka ya timbul kebaikan gitu. Jadi ya ideologi ini doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa menjadi pegangan dan pedoman karya gitu untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi contoh kasus ya, di Indonesia itu kita punya Pancasila. Jadi kita punya doktrin bahwa Pancasila merupakan pemersatu, merupakan konsep
pemersatu kita, konsep yang akan mewujudkan keadilan, dan ya lewat sila-silanya itu gitu. Kemudian Pancasila jadikan simbol gitu ya, bahwa mereka yang paling nasionalis gitu adalah orang yang Pancasila gitu. Dan bangsa Indonesia itu identitasnya adalah Pancasila gitu. Nah, ini bahwa Pancasila sudah dibuktikan ya, Pancasila merupakan ideologi gitu. Tapi kalau kita bicara secara simpel ya, ideologi ini bicara tentang gagasan peradaban. Sesuai dengan kata H.N. Hornby itu bahwa ya kita bicara tentang ekonomi politik gitu, landasan gagasan yang membentuk ekonomi dan politik. Ya gagasan itu berasal dari apa yang diyakini, apa yang dipercayai, ya ideal itu gitu. Kalau kita lihat gagasan tentang peradaban, ya suatu peradaban itu dikatakan sebuah peradaban ya ketika punya 3 unsur penting gitu ya. Dalam buku Sapiens karya Yuval Noah Harari itu dijelaskan bahwa ya peradaban itu terdiri dari 3 unsur. Ada unsur kepercayaan, unsur politik, dan unsur ekonomi. Jadi ya sebuah peradaban akan berjalan ketika ada 3 hal ini gitu. Nah jadi ya simpelnya ya, sederhananya, gagasan ideal tentang masyarakat itu, kemasyarakatan itu ideologi. Jadi gagasan ideal HMI ini apa gitu? Gagasan ideal HMI adalah keislaman dan keindonesiaan gitu. Integrasi keislaman dan keindonesiaan. Jadi bahwa membumikan nilai-nilai Islam dalam tataran pluralisme Indonesia gitu. Banyak cara kita menafsirkannya kemudian ya. Nilai-nilai keislaman inilah gagasan ideal HMI, dan kemudian nilai-nilai keislaman inilah yang menjadi ideologi yang kita perjuangkan. Itu tatanan kehidupan yang Islami. Nah, sehingga apa ideologi yang diperjuangkan tersebut kita rumuskan ke dalam NDP, sehingga NDP merupakan teks yang berisi ideologi. Jadi NDP itu bukan ideologi HMI, tapi NDP itu adalah teks yang berisikan ideologi yang diperjuangkan oleh HMI, yaitu nilai-nilai Islam gitu. Nah, kemudian kenapa kita berbicara tentang nilai keislaman dan nilai keindonesiaan? Insya Allah nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih teman-teman. Mohon kalau bermanfaat silahkan disebar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.